Media Vietnam menilai timnas Indonesia tidak layak tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harusnya kita yang begini katanya. Arab Saudi pantau kekuatan Indonesia. Erick Thohir tambah pemain keturunan baru kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Salah satu media asal Vietnam menyebut kalau timnas Indonesia sebenarnya tidak layak tampil di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka bahkan sesumbar kalau timnas Indonesia akan kesulitan bersaing di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti yang dilakukan oleh wakil ASEAN sebelumnya. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia menjadi wakil satu-satunya dari Asia Tenggara yang mampu menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Menanggapi hasil undian tersebut, ada pihak yang optimistis timnas Indonesia bisa bersaing setidaknya finish di 4 besar, dan ada juga yang pesimis dengan skuad Garuda. Salah satu pihak yang pesimistis akan kiprah timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C adalah dari sang rival yaitu Vietnam. Melalui media terbesar di Vietnam yaitu BGTV, mereka menyebut kalau timnas Indonesia tidak akan bisa mengulangi pencapaian negara ASEAN lainnya di babak tersebut. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di bahu timnas Indonesia. Namun sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya. Rilis BGTV. Tidak hanya itu, mereka bahkan mengatakan kalau timnas Indonesia beruntung bisa lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena Vietnam sedang bermain buruk. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya yaitu Vietnam mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Filipina Mesir. Jadi peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih 6 poin dalam 2 pertemuan dengan Vietnam, ujarnya. Dan lebih mengejutkan lagi, BGTV mengklaim kalau Vietnam lah yang lebih layak ke ronde ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 daripada timnas Indonesia. Jadi kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan hampir 1 tahun, kemungkinan besar kita yang masuk ke putaran ketiga dan bukan Indonesia. Peluang ikut Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia hanya sebatas teori, kata media tersebut. Argumentasi media Vietnam ini terjadi setelah timnas Indonesia U23 yang kebanyakan diisi pemain senior di Piala Asia U23 gagal merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia akan memulai petualangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September mendatang. Arab Saudi pantau kekuatan Indonesia. Erick Thohir pun menambah pemain keturunan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Roberto Mancini memang tidak mau kecolongan terhadap Indonesia. Pelatih senior dunia ini mengerahkan tim untuk memantau timnas Indonesia. Indonesia pun menambah pemain keturunan baru dan inilah yang membuat Roberto Mancini menjadi khawatir. Arab Saudi pun memantau kekuatan Indonesia. Mantan pelatih Inter Milan ini tidak percaya ranking FIFA Indonesia berada di urutan 134. Itu hanya sekedar angka. Buktinya anak asuh Sintayong berhasil bersinar pada Piala Asia U23 2024. Pelatih Indonesia Sintayong mengatakan berbahaya bagi Roberto Mancini karena pemain keturunan baru menjadi perhatian Roberto Mancini adalah Ole Romeni. Penyerang baru keturunan Medan Belanda ini pun mengerikan. Ole Romeni dikenal sebagai sosok yang haus gol. Tak salah PSSI ngebet naturalisasi Ole Romeni. Calon tandem Ragnar Oratmangun di timnas Indonesia itu baru saja cetak gol dan assist di Eropa. Langkah PSSI untuk segera naturalisasi Ole Romeni terbilang cukup tepat karena calon striker timnas Indonesia itu baru saja tampil apik dan mencetak gol di Eropa. Sebelumnya nama Ole Romeni memang tengah menjadi sorotan karena masuk ke dalam daftar naturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keseriusan PSSI untuk menaturalisasi Ole Romeni diungkapkan sendiri oleh manajer timnas Indonesia Sumarji.
Menurut Sumarji, sampai saat ini PSSI terus berupaya untuk bisa menyelesaikan proses naturalisasi bintang FC Utrecht tersebut. Iya, salah satunya oleh Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia. Bahkan PSSI lebih memprioritaskan Ole untuk memperkuat skuad Garuda ketimbang pemain lainnya. Kalau Kevin Dix nanti dulu ya, kita fokus sama satu-satu. Kita fokusnya satu-satu ke lini depan, kata Sumarji dalam wawancaranya yang dikutip dari Instagram. Ya, kalau melihat dari statistik penampilannya, kehadiran Ole Romeni memang sangat layak untuk meningkatkan ketajaman lini depan timnas Indonesia. Meski musim ini hanya bisa mencetak 1 gol di kasta teratas Liga Belanda, namun di musim kemarin Ole Romeni merupakan predator kotak penalti yang berbahaya. Saat kondisi fisiknya 100% pulih, pemain berusia 24 tahun tersebut mampu mencetak 11 gol serta 1 assist dari 33 pertandingan di Eredivisie musim lalu. Bahkan ketajaman Ole kembali terbukti saat FC Utrecht menjalani laga uji coba pramusim beberapa waktu yang lalu. Melansir dari laman resmi klub, diketahui bahwa FC Utrecht menghadapi klub lokal USV Elinkwich pada Minggu 30 Juni. Di laga tersebut, FC Utrecht berhasil menang telak dengan skor 4-2 dan Ole Romeni yang menjadi bintang lewat torehan 1 gol dan 1 assist. Melihat penampilan apiknya tersebut, langkah PSSI untuk mempercepat naturalisasi Ole bisa dibilang keputusan tepat. Jika Ole Romeni resmi memperkuat timnas Indonesia, maka lini depan skuad Garuda bakal punya banyak striker Liga Eropa yang bisa jadi ancaman tim-tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum Ole, timnas Indonesia lebih dulu diperkuat Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk sebagai ujung tombaknya. Ya, dengan ketambahan Ole Romeni, maka menarik dinantikan kiprah trio striker Eropa yang bakal menjadi tumpuan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Pasukan Merah Putih di bawah komando pelatih Sinteyong berhasil membuka mata dunia, memberikan pesan dan sedikit ancaman bahwa ada negara bernama Indonesia yang punya pemain-pemain bertalenta ataupun ketertarikan kuat terhadap sepak bola. Melansir dari laman PSSI, Indonesia hadir sebagai debutan dengan peringkat terendah kedua, menantang para raja Asia yang sudah menjadi karyawan tetap ajang Piala Dunia seperti Jepang sampai Australia. Juga tak diperhitungkan layaknya tim yang lain, timnas Indonesia siap bertarung dan melebarkan sayapnya. Tak apa direndahkan, Indonesia memang tidak perlu banyak bicara, langsung saja buktikan. Persis ketika gelaran Piala Asia U23 2024 di Qatar, Garuda Muda yang tadinya dianggap paling lemah justru menjadi momok yang meresahkan. Menumbangkan Australia, mengalahkan Yordania, memulangkan Korea Selatan tembus semifinal dan menduduki peringkat keempat kompetisi bergengsi tersebut sampai berlaga di playoff Olimpiade. Siapa sangka, siapa yang tak bangga? Betalitas para pemain sudah teruji dan akan terus diuji demi melahirkan pengalaman berharga untuk memajukan sepak bola tanah air di bawah komitmen federasi ataupun asuhan Sinteyong. Pasukan Merah Putih diharapkan terus terbang tinggi, namun tentunya langkah skuad Garuda masih sangatlah panjang. Menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana timnas Indonesia harus berhadapan dengan lawan-lawan yang berat, dukungan supporter sudah pasti selalu mengalir. Soal dukungan, para penggemar sepak bola Indonesia memang tak perlu diragukan lagi. Bahkan ketika laga pamungkas melawan Filipina sekaligus penentuan menuju ronde ketiga, supporter memecahkan rekor penonton terbanyak sepanjang 108 pertandingan. Ya, kerja keras pemain, pelatih, official, serta berbagai pihak yang berkaitan, ditambah dengan dukungan deras yang tidak akan berhenti, diharapkan mampu memantapkan langkah timnas Indonesia dalam menyusun jalan terjal menuju Piala Dunia 2026.